Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 94. Tang Xiu melihat tungku yang dibungkus di atas meja teh. Dia kemudian berjalan mendekat dan membukanya dengan hati-hati. Mendesis. Ketika Tang Xiu melihat tungku kuali berkaki 4 berwarna kuning keemasan, matanya terbelalak lebar seperti piring. Dia tidak bisa menahan napas dingin. Bab 389. Menyempurnakan kuali ilahi, maju dalam kultivasi. Tang Xiu belum pernah melihat kuali Dao Master Zi. Ia memang berhayal bahwa Dao Master Zi memiliki kuali yang sangat bagus, tetapi ia tidak pernah menyangka kualinya akan sebagus ini. Pada hari-hari ketika dia berada di dunia abadi, dia juga memiliki kuali abadi kelas atas. Dia menggunakan kuali itu untuk membuat senjata dan meramu pil, yang dianggap sebagai alat abadi dan pil abadi kelas atas. Akan tetapi, hanya dari tampilan luarnya saja, dan juga dari kilauan cahaya keemasan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, dia menilai bahwa kuali ini tidak jauh lebih rendah daripada kuali abadi kelas atas yang pernah digunakannya. Dermawan Tang, apakah kuali ini bagus? Dulu, aku mempertaruhkan nyawaku untuk masuk ke tempat mistis. Selain buku petunjuk, hanya ada kuali berkaki 4 ini. Sayang sekali kuali ini agak kecil, kalau tidak, aku bisa memurnikan beberapa pil yang bagus. Saat Dao Master Zi memikirkan bagaimana harta yang telah ia gunakan selama puluhan tahun ini akan segera menjadi milik orang lain, ia tidak bisa menahan rasa sakit di dalam hatinya. Ini benar-benar kuali yang bagus. Tang Xiu mendesah memuji. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Asalkan kau bisa menyembuhkan muridku, kuali berkaki 4 ini milikmu. Dao Master Zi berkata sambil tersenyum. Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, aku tidak akan memberikannya padamu. Sambil mengulurkan tangannya untuk menyentuh kuali berkaki 4 itu dengan lembut, Tang Xiu perlahan-lahan melepaskan kekuatan bintangnya ke dalam kuali itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan meledak dan menusuk mata semua orang dalam sekejap. Bahkan Tang Xiu sendiri memejamkan matanya saat ini, karena ia bisa merasakan matanya menjadi panas dan sakit. Engah. Saat Tang Xiu memegang kuali, tiba-tiba, 2 bilah angin membelah telapak tangannya, dan darah menyembur keluar dengan deras, sementara cahaya keemasan dari kuali berkaki 4 itu menjadi semakin kuat. Setiap sudut dan celah aula villa dibanjiri cahaya keemasan. Pada saat yang sama, aura yang menyesakkan dan menakutkan keluar dari kuali berkaki 4 itu. Aura itu membawa tekanan yang sangat kuat. Meskipun kultivasi Dao Master Zi dan Miao Wentang beberapa kali lipat lebih kuat dari Tang Xiu, mereka tetap dipaksa untuk terus melangkah mundur oleh aura yang menindas itu. Setelah mereka dipaksa keluar dari villa dan memasuki halaman, barulah langkah kaki keduanya berhenti mundur. Kulit mereka pucat pasi. Apa yang terjadi? Aku sudah menggunakan kuali itu selama puluhan tahun, mengapa hal seperti ini tidak pernah terjadi? Dao Master Zi berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dao Master, kau bertanya padaku, tapi kepada siapa aku bertanya? Miao Wentang memaksakan senyum dan berkata. Lagi pula, kuali bukanlah hal yang kusukai sejak awal. Namun aura ini terlalu mengerikan. Aku merasa jika tiba-tiba meledak, aku yakin aku akan hancur berkeping-keping. Aku juga punya firasat seperti itu. Dao Master Zi berkata. Tapi, Tang Xiu, dia. Di dalam aula villa, tubuh Tang Xiu menjadi sangat kaku. Dia merasa ngeri saat kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Darahnya dengan gila-gilaan dihisap dari luka-luka di tangannya. Hanya dalam beberapa detik, 2/3 darah di tubuhnya tersedot habis. Tak lama kemudian, cahaya keemasan yang lembut memasuki tubuh Tang Xiu melalui luka-lukanya. Di bawah pengawasan indera spiritual Tang Xiu, dia dapat melihat bahwa, setelah darahnya menyatu dengan cahaya keemasan, darah tersebut mengalami perubahan kualitatif khusus, dan darah yang mengalir di pembuluh darahnya berangsur-angsur berubah menjadi warna merah keemasan. Cahaya keemasan ini mengubah tubuhku. Persepsi Tang Xiu beralih dari darahnya. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sementara keterkejutannya belum berakhir, khasiat obat khusus tiba-tiba keluar dari kuali dan membanjiri tangannya, melewati lengannya, dan memasuki tubuhnya. Ya Tuhan! Kok bisa ada begitu banyak khasiat obat darinya? Jika Tang Xiu tidak bisa berbicara, dia pasti sudah meraung sekarang. Dia menemukan bahwa kedua kekuatan khasiat obat itu sangat kuat. Energinya sangat besar sampai-sampai tubuhnya tidak mampu menahannya.
Dia bahkan mulai khawatir tubuhnya akan meledak saat dia menahannya. Namun, kekhawatirannya tidak menjadi kenyataan. Kedua khasiat obat itu meledak ke dalam tubuhnya, lalu menyerbu ke dalam dantiannya dengan kecepatan kilat. Bintang-bintang di dalam dantiannya seolah-olah dihantam badai yang cemerlang, dengan percikan api yang memercik. Bintang-bintang itu meledak, membentuk badai yang lebih mengerikan. Bam, bam. Tang Xiu hanya bisa melihat kegelapan saat dia langsung pingsan. Namun, tubuhnya tetap berdiri dengan tangannya masih menempel di kuali berkaki 4 seperti sebelumnya. Pada saat ini, cahaya keemasan yang dilepaskan dari kuali berkaki 4 perlahan menghilang, tetapi aura menindas yang sama belum lenyap. Dari atas kuali, aliran rune emas kuno yang unik terus menyatu ke tengah alis Tang Xiu satu persatu. Waktu berlalu dengan cepat, 8 jam berlalu dalam sekejap. Kompleks Villa Blue Star. Setelah berpartisipasi dalam konferensi mencicipi anggur, Kang Xia memimpin staf perusahaan untuk menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Asosiasi Industri Anggur. Dia kemudian mengirim Sukuan dan yang lainnya kembali ke Star City, dan dengan antusias menyetir kembali ke sini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tiba-tiba bertemu dengan 3 tamu di dalam. Maksudmu? Tang Xiu membawamu untuk tinggal di sini? Dan kau juga teman sekelas Tang Xiu? Kang Xia bertanya sambil menatap keluarga yang terdiri dari 3 orang di depannya. Benar sekali, aku teman sekelas Tang Xiu. Kurasa aku juga teman sekamarnya. Su Chao mengangguk dan berkata. Tapi karena aku terluka, dia ingin aku pindah dari rumah sakit untuk memulihkan diri di sini. Bagaimanapun, dia istriku, dan dia adalah anakku dalam pelukannya. Kang Xia mengambil ponselnya untuk menghubungi nomor ponsel Tang Xiu, tetapi panggilan teleponnya tidak tersambung. Alisnya yang dicat hitam sedikit berkerut. Dia kemudian menyimpan ponselnya, mengangguk dan berkata, Halo, saya Kang Xia, bawahan Tang Xiu. Bagaimanapun, karena saya tidak dapat menghubunginya, saya akan beristirahat dulu. Saya belum beristirahat sampai sekarang. Kau ingin beristirahat di sini? Su Chao bertanya dengan cepat. Ada masalah? Kang Xia menunjukkan sedikit senyum dan bertanya. Aku menginap di sini tadi malam. Su Chao segera menggelengkan kepalanya. Dengan senyum sederhana dan jujur, dia berkata. Apa yang kamu katakan agak menarik. Bawahan apa? Kamu seharusnya menjadi pacar Tang Xiu, kan? Karena keluarga kita yang beranggotakan 3 orang tinggal di sini, akan ada banyak hal yang mengganggu nanti, jadi aku mohon maaf. Senyum Kang Xia sedikit lebih cerah. Dia cukup senang setelah mendengar kata-kata Su Chao. Dia kemudian tertawa dan berkata, Tidak apa-apa. Karena Tang Xiu ingin kamu tinggal di sini, tinggallah di sini saja. Selain itu, aku hanya datang ke Shanghai sesekali. Setelah menemuinya, aku akan kembali ke Star City. Segera saja dia berbalik dan menuju tangga. Sambil menatap punggung Kang Xia yang menawan, Su Chao diam-diam menelan ludahnya. Ia kemudian menoleh ke istrinya, Du Huan, dan berkata dengan suara rendah. Istriku, Bos Tang benar-benar hebat. Pacarnya sangat cantik, ia bahkan lebih cantik daripada para selebriti wanita cantik di TV. Du Huan mengangkat alisnya. Sambil memeluk putranya dengan satu tangan, tangan lainnya menarik dan memelintir telinganya, berkata dengan tidak puas. Ya. Nona Kang benar-benar cantik, Tapi aku ingin tahu sesuatu. Apakah aku lebih cantik, atau dia lebih cantik di matamu, ya? Dengan ekspresi malu, Su Chao berkata sambil tersenyum. Istriku, kamu cantik sekali. Istriku adalah yang tercantik di hatiku. Dengan sedikit rasa puas di wajahnya, Du Huan lalu melonggarkan telinga Su Chao dan mendengus. Jika kau berani mengatakan bahwa wanita lain lebih cantik, segalanya tidak akan berakhir baik untukmu. Meskipun begitu, Nona Kang memang cantik. Aku khawatir orang-orang sepertimu yang mampu menemukan teman baik seperti peri, pasti membuat makam leluhurmu mengeluarkan uap hijau biru, bukan? Menurutku juga begitu. Meskipun begitu, Bos Tang adalah orang yang baik dan penyayang. Jika orang lain yang menemukan pacar seperti itu, aku akan menganggap wanita itu buta. Namun, menurutku wajar saja jika Bos Tang menemukan pacar yang begitu hebat. Su Chao berkata dengan serius. Ya,
Ibu mengajarkanku sejak aku kecil bahwa orang baik akan mendapat balasan yang baik. Du Huan mengangguk. Ketika Kang Xia pergi ke kamar tidur Tang Xiu di lantai 2, dia melihat kamar yang kosong, tatapan matanya yang kosong tampak kosong. Dia berencana untuk kembali ke Star City besok dan ingin Tang Xiu menemaninya malam ini. Namun sekarang karena dia tidak ada di sana, dia agak kecewa. Namun, dia sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Tang Xiu. Karena dia tahu betapa kuatnya dia. Siapapun yang berani menindasnya harus menunggu untuk ditindas balik olehnya. Ngomong-ngomong, kemana orang itu lari? Kang Xia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara pelan. Kemudian dia berjalan ke ruang ganti, mengambil kemeja putih pria baru dari dalam, lalu dengan santai berjalan menuju kamar mandi. Saat ini, Tang Xiu baru saja terbangun dari pingsannya. Ia kemudian duduk bersila di sofa sambil menatap kosong ke arah kuali berkaki 4 itu. Tidak, tidak benar. Kuali ini seharusnya tidak lagi disebut sebagai kuali berkaki 4. Sebaliknya, kuali itu harus disebut kuali pemakan roh Dewa Iblis. Dia menemukan banyak hal di dalam lautan pikirannya setelah dia bangun. Dia mengetahui bahwa kuali pemakan roh Dewa Iblis ini adalah harta paling berharga yang pernah dimiliki oleh iblis tertinggi yang sangat kuat, Jia Luoye di alam dewa. Dia juga mengetahui bahwa Jia Luoye ini pernah lahir dan ada di bumi ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, bumi masa lalu tidak sama dengan bumi saat ini. Dia bahkan tahu bahwa bumi pernah ribuan kali lebih besar dari sekarang, di mana ada banyak sekali pembangkit tenaga kultivator abadi di dalamnya. Sayangnya, perang besar di kemudian hari menyebabkan kehancuran bumi. Banyak dewa agung yang tewas dalam perang tersebut sementara beberapa dewa lainnya pergi, hanya menyisakan beberapa dewa yang lemah. Lambat laun, mereka pun punah dalam arus waktu yang tak berujung. Dia tidak begitu jelas tentang kejadian setelahnya. Karena tak lama kemudian, Jia Luoye membuat terobosan. Dia menjadi dewa iblis dan langsung memasuki kehidupan keduanya di alam dewa dan iblis. Namun, puluhan miliar tahun kemudian, Jia Luoye terluka dalam perangkap yang disiapkan musuh-musuhnya dan akhirnya menemui ajalnya. Mengenai bagaimana kuali pemakan roh dewa iblis ini berakhir di bumi, Tang Xiu tidak mendapatkan informasi apapun. Lebih jauh lagi, meskipun kuali pemakan roh dewa iblis pernah menjadi artefak ilahi yang paling berharga, ia tidak tahu mengapa rohnya menghilang tanpa jejak. Oleh karena itu, artefak itu paling-paling hanya sebanding dengan alat abadi biasa. Hanya setelah pemakan roh dewa iblis ini menghasilkan alat spiritual lagi, ia secara bertahap akan memulihkan kekuatannya. Setelah menarik napas panjang, Tang Xiu menghela napas lega. Dengan getaran pergelangan tangannya, kuali pemakan jiwa dewa iblis langsung menghilang. Dengan indera spiritualnya, Tang Xiu menemukan bahwa kuali ini telah muncul di sisi kiri tubuhnya, di dalam dadanya. Kultivasiku telah ditingkatkan ke tingkat penuh, mencapai tingkat puncak tahap transformasi tulang. Aku hanya perlu satu langkah lagi untuk mencapai tahap transformasi sumsum tulang. Kali ini, manfaatnya sungguh luar biasa. Jika Ji Qimei tidak dapat menyembuhkan murid Dao Master Zi sepenuhnya, aku tidak akan dapat menjelaskan dan membayar kembali hutang ini. Bab 390, Menghilangkan Racun Gu. Tang Xiu menyapu dantiannya dengan persepsinya. Bintang-bintang di dalamnya telah menghilang dan digantikan oleh pusaran lubang hitam yang memancarkan aura mengerikan. Tang Xiu menyadari apa yang ada di balik pusaran lubang hitam itu. Itulah rasanya berkuasa. Tang Xiu mengepalkan tangannya. Ia merasa seperti bisa meledakkan sebuah rumah hingga berkeping-keping. Lebih jauh lagi, saat ia mengedarkan kekuatan bintang sesuai dengan rute sirkulasi seni surgawi asal kosmik, lubang hitam di dalam dantiannya melepaskan aliran kekuatan bintang yang stabil. Seolah-olah pusaran lubang hitam itu terhubung dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas. Dermawan Tang, Dao Master Zi dan Miao Wentang bergegas masuk dari luar. Ketika mereka melihat Tang Xiu duduk di sofa, Dao Master Zi tidak dapat menahan diri untuk memanggilnya. Bos Tang, apakah kamu baik-baik saja? Miao Wentang bertanya dengan cemas. Apa yang terjadi sebelumnya? Aura itu terlalu mengerikan. Sambil tersenyum tipis, Tang Xiu mengalihkan pandangannya dari kedua pria itu ke arah Ji Qimei, yang ekspresinya selalu berubah. Dia memegang beberapa barang dan datang dari belakang keduanya. Aku baik-baik saja. Namun, karena mengolah teknik kultivasi khusus, ternyata memiliki hubungan khusus dengan kuali pemakan roh dewa iblis ini. Jadi, itu telah disempurnakan olehku. Dao Master Zi,
Jika bawahanku tidak dapat menyembuhkan muridmu, aku tidak akan memiliki cara untuk mengembalikan kuali pemakan jiwa Dewa Iblis kepadamu. Paling-paling, aku hanya bisa menggunakan cara lain untuk mengganti rugimu. Tang Xiu berkata dengan tatapan tak berdaya. Dao Master Zi mengernyitkan alisnya. Ia mengamati ekspresi Tang Xiu dan dapat mengatakan bahwa tidak mungkin Tang Xiu sedang bercanda. Ia kemudian bertanya perlahan. Dermawan Tang, saya telah menggunakan kuali ini selama puluhan tahun untuk meramu berbagai pil. Namun, hal semacam ini belum pernah terjadi pada saya sebelumnya. Saya ingin tahu sesuatu. Anda mengatakan kuali ini disebut kuali pemakan roh Dewa Iblis, keberadaan macam apa sebenarnya itu? Tang Xiu memilih untuk menyembunyikannya sebelumnya karena, meskipun kultivasinya telah meningkat, dia masih bukan lawan Dao Master Zi. Jika Dao Master Zi tahu bahwa kuali pemakan roh Dewa Iblis ini adalah artefak ilahi dan dia bertindak tanpa mempedulikan konsekuensinya, dia mungkin harus menghadapi jalan buntu. Namun, dia menahan pikiran itu setelah memikirkannya lagi. Karena kali ini, dia memiliki Ji Qimei di sini. Jika Dao Master Zi benar-benar berani bertindak melawannya, Ji Qimei akan langsung mengirimnya ke pintu kematian. Meskipun begitu, aku harus memilih untuk menyembunyikannya, agar tidak meninggalkan bekas di hatinya. Setelah pikirannya berputar, Tang Xiu perlahan berkata, kuali ini disebut kuali pemakan roh Dewa Iblis. Dulunya kuali ini menampung roh yang memiliki perasaan, tetapi roh kuali itu telah lama menghilang. Yang tersisa sekarang hanyalah kuali yang cocok untuk membuat peralatan dan meramu pil. Kamu juga telah melihat gambar yang tertinggal saat itu. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh roh sebelum menghilang. Itu dipicu oleh kekuatanku, jadi itu aktif. Jadi, itu memberiku banyak manfaat. Paling tidak, itu membantuku meningkatkan kultivasiku. Dao Master Zi merasa sangat kesal di dalam hatinya. Namun, ketika membandingkan muridnya dengan kuali pemakan roh Dewa Iblis, dia menyadari apa yang lebih penting. Dermawan Tang, karena kuali pemakan roh Dewa Iblis ini telah memilihmu, ini adalah keberuntunganmu. Taois malang ini hanya berharap kau dapat menyembuhkan muridku sepenuhnya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kuali pemakan roh Dewa Iblis ini milikmu, asalkan kau dapat mengobati dan menyembuhkan muridku. Tang Xiu mengangguk pelan. Ia lalu menatap Ji Qimei dan bertanya, apakah semua yang aku butuhkan sudah siap? Ya, semuanya sudah siap, kata Ji Qimei. Kalian bisa mulai kapan saja. Tang Xiu berdiri dan mengambil semua barang dari tangannya, sambil berkata, kalian semua tunggu aku di sini. Aku akan naik ke atas untuk membuat simbol. Setelah selesai membuatnya, aku akan mulai merawat muridmu. Baiklah. Dao Master Zi menurut. Setelah 3 jam berlalu, Tang Xiu akhirnya berhasil membuat simbol krep Myrtle Kindle. Ketika dia turun ke bawah, dia menyerahkannya kepada Ji Qimei dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang giliranmu. Jangan mengecewakanku. Tenang saja. Ji Qimei mengangguk sambil mengambil simbol krep Myrtle Kindle dan berjalan memasuki ruangan. Dermawan Tang, kau tidak mengikutinya? Dao Master Zi terkejut. Tidak masalah apakah aku pergi atau tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, dialah yang akan mengeluarkan racun Gu, bukan aku. Bolehkah aku bertanya sesuatu terlebih dahulu, Dermawan Tang? Siapa dia? Dao Master Zi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bawahanku, kata Tang Xiu. Ketakutan terlihat pada ekspresi Dao Master Zi. Dia bisa merasakan aura berbahaya dari Ji Qimei saat pertama kali melihatnya. Hal yang paling membingungkan baginya adalah Ji Qimei tampak seperti wanita tua biasa. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kultivasi darinya. Saudara Tang, bawahanmu ini benar-benar hebat. Miao Wentang berkata. Jika tebakanku tidak salah, kultivasinya pasti jauh melampaui milikku dan Dao Master Zi. Aku khawatir kultivasinya sudah mencapai titik yang cukup untuk membuat kita mengaguminya, benar kan? Dia memang sangat kuat. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Dia bisa dengan mudah menembus formasi 1000 revolusi hanya dengan kekuatannya sendiri. Apa? Seru Miao Wentang, tercengang. Bahkan Master Dao Zi pun mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka berdua tahu kekuatan dari formasi 1000 revolusi.
Alasan mengapa Tang Xiu mampu menembus begitu banyak lapisan sebelumnya adalah karena dia sangat ahli dalam arai. Namun, Tang Xiu berkata bahwa wanita tua ini dapat dengan mudah menembus keseluruhan formasi 1000 revolusi hanya dengan kekuatannya sendiri. Jadi bisa dikatakan, kekuatan wanita tua itu sedikitnya 10 kali lebih kuat dari mereka, atau bahkan ratusan kali lipat. Tang Xiu tersenyum tipis, lalu berbalik dan duduk di sofa. Dia tidak lagi menemani Dao Master Zi dan Miao Wentang untuk mengobrol. Sebaliknya, dia duduk bersila di sofa dan diam-diam merasakan situasi kuali pemakan roh Dewa Iblis di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga mengedarkan kekuatan bintang di dalam meridiannya untuk menstabilkan tahap kultivasinya sendiri. Meskipun ia kini telah mencapai puncak tahap transformasi tulang, dan ketangguhan tulang-tulangnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, ia mencapai tahap ini terlalu tiba-tiba. Fondasinya tidak kokoh, dan berada dalam kondisi yang tidak stabil. 10 menit kemudian, Ji Qimei keluar dari ruangan dan tampak tenang. Di belakangnya, murid Dao Master Zi mengikutinya keluar. Ada sedikit warna merah di wajahnya sekarang. Jingyi, apa kabarmu sekarang? Master Dao Zi datang menghadap muridnya dan bertanya dengan nada mendesak. Pemuda bernama Jingyi itu tersenyum tipis dan berkata, "Guru, terima kasih telah berusaha sekuat tenaga untuk murid ini. Anda bahkan tidak ragu untuk melepaskan harta yang sangat berharga itu, hanya untuk membantu saya membuang racun Gu ini. Racun Gu di tubuh saya sudah hilang." Bagus, bagus, bagus. Mata Dao Master Zi berbinar. Kegembiraan terpancar di seluruh wajahnya saat dia berkata, Kamu tidak boleh mudah memprovokasi orang lain lagi. Ada banyak orang terampil di dunia ini. Jika kamu menghadapi situasi yang sama sekali lagi, gurumu ini tidak tahu apakah dia bisa menyelamatkanmu lagi. Murid ini akan patuh mengikuti instruksi guru terhormat. Jingyi berkata dengan hormat. Yang ini pasti tidak akan berani mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Mengangguk puas, Dao Master Zi tiba-tiba merasa tercerahkan. Mungkin muridnya baru saja melalui penempaan terbaik, meskipun biayanya agak besar. Dunia profan memiliki pepatah umum bahwa suatu pelajaran dipelajari setelah seseorang membayarnya. Dia mendesah dalam hati. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Tang Xiu. Tang Xiu membuka matanya. Senyum mengembang di wajahnya saat dia berkata, Guru Dao Zi, karena racun Gu di tubuh muridmu telah dikeluarkan, ini seharusnya menjelaskan bahwa kuali pemakan roh Dewa Iblis adalah milikku. Ya. Itu milikmu. Dao Master Zi mengangguk. Tang Xiu tertawa. Ia lalu menatap Ji Qimei dan berkata, Kerja bagus. Beristirahatlah dengan baik, atau kau bisa kembali ke Pulau Jingmen. Kalau begitu, bawahan ini akan pergi dulu. Ji Qimei berkata dengan hormat. Silakan hubungi saya jika Anda memiliki perintah lain nanti. Setelah berkata demikian, tanpa melirik Dao Master Zi atau Miao Wentang, dia berbalik dan pergi. Konon, orang-orang menjadi bersemangat saat terlibat dalam peristiwa bahagia. Suasana hati Tang Xiu saat itu sangat baik. Ia memberi isyarat kepada Dao Master Zi dan muridnya, serta Miao Wentang, untuk duduk. Ia lalu berkata sambil tersenyum. Dua orang teman, hari sudah hampir pagi, jadi kalian harus beristirahat di sini jika lelah. Saya sendiri jarang datang ke sini. Kalian juga bisa menginap di sini jika ke Shanghai nanti. Taois malang ini datang terburu-buru. Ada banyak hal yang harus diurus di kuil Tao ini. Dao Master Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, Jadi, aku akan membawa murid mudaku ini pergi setelah langit cerah. Saudara Tang, aku juga tidak akan tinggal. Miao Wentang berkata sambil tersenyum. Aku sudah menyelesaikan masalah yang kamu minta aku bantu. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, tidak apa-apa bagiku jika kamu menjual lebih banyak nektar dewa kepadaku nanti. Aku tidak tahu apakah kamu sudah tahu atau tidak, tetapi nektar dewa milikmu benar-benar populer sekarang. Media besar, banyak juri dari Asosiasi Industri Anggur, serta banyak pecinta anggur tidak sabar untuk membeli nektar dewa. Saya sendiri yang membuat resep nektar dewa. Tang Xiu tersenyum dan berkata, Saya tidak akan punya muka untuk bertemu siapapun jika rasanya tidak enak. Saudara Miao, jika Anda berkenan, saya akan menjual anggur itu dengan harga jual yang saya sebutkan sebelumnya. Harga yang kau jual padaku sebelumnya sudah merupakan kerugian bagimu.
Miao Wentang menyeringai dan berkata, "Setahuku, harga nektar dewa untuk setiap botol lebih mahal daripada 10.000 yuan per botol yang kau katakan sebelumnya. Jangankan aku, yang lain mungkin juga mendapat untung. Itu adalah kesalahan tak terduga dari pihakku." Tang Xiu berkata sambil tersenyum. "Aku lupa bahwa harga nektar dewa telah ditetapkan ulang oleh para eksekutif puncak di perusahaanku. Namun, tidak ada salahnya. Dengan hubungan kita, aku tidak peduli dengan uang." Dengan rasa ingin tahu di wajahnya, Dao Master Zi bertanya, "Apakah nektar dewa ini rasanya sana itu? Bagaimana kalau menjualnya kepadaku juga? Karena itu, aku harus mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Daois Malang ini sangat miskin." Hari ini, Tang Xiu mendapat keuntungan besar dari Dao Master Zi dengan harga murah. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya dengan bersemangat dan berkata, "Dao Master Zi, dengan persahabatan kita, haruskah kita menyebutkan uang? Jadi, jika kamu melewati Star City, kamu bisa singgah sebentar. Aku akan memerintahkan beberapa orang untuk menyiapkan ratusan botol nektar dewa untukmu." "Dermawan Tang, saya tidak butuh sebanyak itu." Dao Master Zi memaksakan senyum dan berkata, "Kami, guru dan murid, tinggal jauh di pegunungan, jadi kami tidak akan bisa membawa terlalu banyak botol. Anda hanya perlu memberi saya 8 hingga 10 botol. Itu sudah cukup." "Tidak masalah." Tang Xiu tertawa. "Nanti, kalau kamu butuh lebih banyak, langsung saja hubungi orang yang bertanggung jawab atas kilang anggur. Tidak apa-apa dengan cara ini." Kalau begitu, Taois Malang ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dao Master Zi berdiri, memberi hormat, dan berkata, "Ngomong-ngomong, karena racun gu di tubuh murid mudaku ini sudah dikeluarkan, kami pamit dulu." "Aku juga pergi." Miao Wentang juga ikut berdiri. Bab 391, Membeli Bahan. Senja fajar tampak di ufuk timur saat Tang Xiu kembali ke kompleks Villa Blue Star. Meskipun ia tidak tidur sepanjang malam, ia masih penuh semangat dan semangat saat itu. Yang tidak ia duga adalah istri Su Chao, Du Huan, sudah bangun dan sedang sibuk di dapur. "Kakak ipar, ini masih pagi sekali." Setelah menyapanya, Tang Xiu hendak pergi ke lantai 2 untuk berganti pakaian. Mengenakan celemek, Du Huan berbalik, tersenyum, dan berkata, "Saya biasanya bangun pagi di rumah. Itu kebiasaan. Bos Tang, seorang wanita datang tadi malam. Dia seharusnya pacarmu, kan?" "Pacar perempuan?" Tang Xiu teringat Kang Xia. Dia tersenyum dan tidak menjelaskan, hanya mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Kakak ipar, jangan meniru Su Chao dengan memanggilku Bos Tang. Panggil saja aku Tang Xiu." "Tidak apa-apa." "Baiklah, pergilah bekerja. Aku akan naik ke atas untuk berganti pakaian." "Baiklah. Silakan tunggu sarapan." Du Huan tersenyum tipis dan kembali memasak. Ketika dia pergi ke kamar tidur di lantai 2, Tang Xiu melihat Kang Xia masih tidur dengan kemeja putih seorang pria. Postur tidurnya terlihat sangat menarik, meringkuk ke samping seperti anak kucing yang sedang tidur. Mulutnya yang sensual sesekali mengeluarkan erangan, mungkin sedang menikmati makanan lezat dalam mimpi. "Hehe." Tang Xiu terkekeh dan mengulurkan tangannya untuk menarik selimut dan menutupi tubuhnya. Ia kemudian berjalan ke ruang ganti untuk mengambil pakaian bersih. Setelah mandi, seluruh tubuhnya terasa segar dan segar, saat ia mengenakan pakaian bersih. Tepat saat ia keluar dari pintu kamar mandi, ia melihat Kang Xia telah terbangun, bersandar di kepala tempat tidur, menatapnya sambil tersenyum. "Kamu sudah bangun?" kata Tang Xiu sambil tersenyum. Kang Xia mengangguk sambil tersenyum. "Nektar Dewa kami memenangkan juara pertama dalam konferensi mencicipi anggur. Itu langsung menjadi hit. Aku kembali ke sini tadi malam, ingin merayakannya bersamamu. Tapi kau tidak di rumah dan aku tidak bisa menghubungimu lewat telepon." Dengan ekspresi terkejut, Tang Xiu kemudian mengangkat telepon di lemari TV. Setelah meliriknya, dia berkata sambil tersenyum. Tidak heran tidak ada suara darinya sejak tadi malam. Ternyata baterainya habis dan mati secara otomatis. Ngomong-ngomong, aku mendengarnya. Aku melewati alun-alun Jinhui di pagi hari ketika aku kembali dan melihat berita di layar besar di alun-alun.
Beberapa saluran media melaporkan situasi di konferensi mencicipi anggur, dengan fokus pada nektar dewa. Respons dan reaksinya luar biasa. Upacara pembukaan akan diadakan 3 hari lagi. Tempat mana yang akan kalian ikuti? Kata Kang Xia sambil tersenyum. Aku tidak akan datang. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Lagi pula, identitasku saat ini adalah seorang mahasiswa. Tidak akan terlihat bagus jika aku terlihat terlalu menonjol. Mari kita lihat angka penjualan selama 3 hari pertama. Jika angka penjualannya bagus, aku akan memberimu pesta perayaan. Di mana kau akan menyimpannya? Kata Kang Xia sambil tersenyum. Aku akan kembali ke kota bintang. Kata Tang Xiu. Mata Kang Xia berbinar. Dia terkejut dan berkata, kalau begitu, sudah beres. Ngomong-ngomong, yang tinggal di lantai bawah itu teman sekelasmu? Bersama istri dan anaknya? Ya. Dia teman sekamar dan teman sekelasku. Tang Xiu mengangguk dan berkata, teman itu benar-benar hebat. Pada hari pertamanya di Shanghai, dia terluka karena menolong seseorang, sehingga dia dirawat di rumah sakit umum pertama Shanghai. Aku pergi menjenguknya kemarin dan mendapati bahwa dia dalam keadaan melarat. Selain itu, istri dan putranya datang dari pegunungan ke Shanghai untuk menemuinya, dan mereka tinggal di rumah sakit. Oleh karena itu, aku menyuruh mereka tinggal di sini. Kang Xia tiba-tiba mengerti, dan berkata sambil tersenyum. Seseorang yang bertindak berani seperti itu setidaknya bukan orang jahat. Apakah kamu bermaksud membuat mereka tinggal di sini selamanya? Itu tidak akan berhasil. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Setelah luka Su Chao pulih, dia harus tinggal di asrama kampus. Mengenai istri dan anaknya, kita lihat saja bagaimana dia akan mengaturnya untuk mereka. Baiklah, jangan bicarakan masalah mereka. Karena kamu sudah bangun, jangan tinggal di tempat tidur. Mandilah dan mari kita turun untuk sarapan. Kamu membeli sarapan? Kang Xiu tersenyum. Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu istri Su Chao. Dia sedang menyiapkan sarapan di bawah. Kang Xia tiba-tiba mengerti dan pergi ke kamar mandi dengan santai. Setelah belasan menit berlalu, dia keluar dengan mengenakan piyama. Karena dia membawa barang bawaannya dari hotel kemarin, dia mengeluarkan satu set pakaian rapi dari dalam dan berjalan turun bersama Tang Xiu. Ngomong-ngomong, aku berencana untuk kembali ke Star City malam ini. Apakah kamu ada kegiatan hari ini? Kamu ingin aku menemanimu? Apakah kamu tahu harga besi halus saat ini? Tang Xiu berpikir sejenak dan kemudian bertanya. Aku tidak tahu banyak tentang ini. Kang Xia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Tang Xiu berkata. Aku akan meminta Cinan untuk mengurusnya. Bagaimanapun, karena kamu akan pergi malam ini, ayo kita beli sesuatu. Aku khawatir aku akan sangat sibuk untuk beberapa waktu ke depan. Sibuk dengan apa? Kang Xia bertanya dengan rasa ingin tahu. Alat kerajinan. Tang Xiu tersenyum sedikit dan berkata. Alat apa? Kang Xia bertanya dengan ekspresi bingung. Kamu belum resmi menapaki jalan kultivasi, jadi wajar saja jika kamu tidak tahu tentang alat pemurnian dan semacamnya. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Di masa depan, setelah kamu bisa merasakan sirkulasi qi dan menguasainya dengan sempurna, aku akan memberitahumu tentang membuat alat. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu kemudian menghubungi nomor ponsel Cinan dan berkata, bantu aku membeli beberapa batangan baja dan biji besi. Aku akan mengirimimu SMS jumlahnya nanti. Beli semuanya malam ini dan kirimkan ke lokasi yang akan kuberitahukan kepadamu. Setuju? Cinan segera menurut. Saat menunggu sarapan, Tang Xiu mengirim pesan singkat berisi rincian, alamat tempat membelinya, lalu mengirimkannya ke Cinan. Setelah itu, mereka dan keluarga Su Chao menyelesaikan sarapan. Sarapannya sederhana, berisi kue asin panggang, bubur nasi rebus, dan 2 porsi acar sawi panas yang jelas dibeli dari supermarket. Namun, selain itu, setiap orang juga mendapat telur rebus setengah matang. Sederhana dan ekonomis. Itulah penilaian tulus dari Tang Xiu dan Kang Xia. Setelah sarapan, Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Kakak ipar, kamu punya keterampilan bagus dalam membuat panekuk panggang.
Enak sekali. Sepertinya aku akan makan makanan lezat nanti. Dengan ekspresi malu, Du Huan tergagap sejenak lalu berkata, "Aku khawatir kamu tidak akan menyukainya, Tang Xiu. Sebenarnya, aku tahu aku membuat sarapan sederhana. Jika tidak sesuai seleramu, aku akan membuat yang lain besok." "Kakak ipar, ini benar-benar enak," Tang Xiu berkata sambil tersenyum. "Aku telah melalui hari-hari yang sulit saat tumbuh dewasa, dan juga terkadang mengalami kelaparan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Singkatnya, apapun yang kamu masak, aku akan memakannya." Du Huan akhirnya merasa lega saat dia tersenyum sambil membersihkan piring. Dia kemudian berkata, "Baguslah kalau begitu. Pokoknya, aku akan keluar untuk membeli makanan lagi nanti. Apakah kamu akan makan siang di rumah?" "Aku akan sangat sibuk dengan beberapa hal dalam beberapa hari ke depan," Tang Xiu berkata sambil tersenyum. "Aku khawatir aku tidak akan bisa kembali ke sini untuk sementara waktu." "Bos Tang, apakah Anda akan menghadiri pelatihan militer?" tanya Su Chao. "Tidak." Tang Xiu menggelengkan kepalanya. "Aku sudah meminta cuti dari pelatihan militer." Mendengar itu, Su Chao mengerti bahwa Tang Xiu mungkin benar-benar memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dia kemudian mengangguk. "Bos Tang, bolehkah aku meminta bantuanmu lagi?" "Jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu bisa langsung memberitahuku," kata Tang Xiu. "Meskipun saya belum pergi ke kampus untuk registrasi, pihak kampus telah membantu saya mengurus prosedur registrasi." Su Chao berkata, "Saya mendengar dari UKAI dan yang lainnya bahwa buku pelajaran saya juga telah dibawa ke asrama kami. Bisakah Anda membantu saya membawa buku pelajaran itu ke sini jika Anda punya waktu? Saya hanya tidak ingin membuang-buang waktu dengan tidak melakukan apapun selama pemulihan. Aku sudah membawa buku pelajaranku, jadi kamu bisa menggunakan milikku." Tang Xiu berkata sambil tersenyum. "Setelah kamu membacanya, aku akan pergi ke kampus untuk mengambil milikmu." "Itu bagus juga," Su Chao menjawab sambil tersenyum. Tang Xiu kemudian menatap Kang Xia dan berkata sambil tersenyum, "Ikut aku untuk membeli sesuatu." "Oke." Kang Xia tersenyum tipis. Setelah menyapa pasangan Su Chao, dia dan Tang Xiu meninggalkan villa. Saat pintu garasi terbuka, keduanya dengan santai mengendarai mobil dan pergi. "Suamiku, itu mobil yang bagus." Du Huan, yang berdiri di depan pintu, berbalik dan menatap Su Chao. "Nanti aku akan membelikanmu mobil bagus," kata Su Chao sambil tersenyum. "Kamu hanya tahu cara bicara besar." Menjawab dengan senyuman, Du Huan kemudian kembali ke dapur dan mulai mencuci piring. Sepanjang pagi, Tang Xiu mengajak Kang Xia ke beberapa toko, membeli banyak kertas kuning, cinnabar, kuas, dan barang-barang lainnya. Mereka membeli semua barang di toko-toko yang mereka lewati. Pada akhirnya, bagasi mobil terisi penuh dan beberapa hanya bisa ditaruh di kursi belakang. Setelah itu, keduanya pergi ke Southfield Villa Complex. "Bos, tempat apa ini?" Kang Xia menatap sekeliling dengan ekspresi penasaran. Pandangannya akhirnya tertuju pada villa mewah di depannya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini adalah properti lain yang saya miliki di Shanghai," Tang Xiu berkata. "Hal berikutnya yang akan saya lakukan cukup penting, jadi saya memutuskan untuk melakukannya di tempat ini." "Bos, tiba-tiba Anda punya begitu banyak properti di Shanghai?" Kang Xia terkejut. "Bibiku memberikan beberapa kepadaku, ayahku juga membeli beberapa di antaranya." Tang Xiu berkata sambil tersenyum. "Aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk itu, aku juga tidak melakukan apapun untuk mendapatkannya. Ngomong-ngomong, jika kamu punya waktu untuk datang ke Shanghai nanti, bawalah kunci-kunci ini dan jalan-jalanlah. Kamu dapat tinggal di tempat manapun yang kamu suka." Sepanjang pagi, Tang Xiu mengajak Kang Xia ke beberapa toko, membeli banyak kertas kuning, cinnabar, kuas, dan barang-barang lainnya. Mereka membeli semua barang di toko-toko yang mereka lewati. Pada akhirnya, bagasi mobil terisi penuh dan beberapa hanya bisa ditaruh di kursi belakang. "Mengapa aku merasa seperti kau membesarkanku seperti burung kenari?" Kang Xia tersenyum dan berkata, "Tetapi jika kau bisa menemukan orang lain untuk mengelola Magnificent Tang Corp, tidak apa-apa bagiku untuk menjadi burung kenarimu. Membuat diriku semakin cantik setiap hari, menanam bunga dan tanaman,
pergi ke kelas memasak dan belajar memasak. Apakah orang tidak punya hak bicara? Untuk mengikat hati seorang pria adalah dengan menahan perutnya. Aku juga bisa. Berhenti. Sambil menatap tajam ke arah Kang Xia, Tang Xiu menggelengkan kepalanya lalu berjalan menuju bagasi. Mengeluarkan semua barang yang dibelinya, ia meletakkan semuanya ke dalam garasi seluas 10 meter persegi. Karena pintu garasi menghadap ke matahari, memiliki atap yang lebih tinggi dari garasi pada umumnya dan lebih besar, maka Tang Xiu memilih tempat ini untuk memperbaiki peralatan. Setelah makan siang, 4 truk perlahan memasuki kompleks villa. Setelah berhenti dan parkir di depan gerbang depan villa, Cinan turun dari mobil sportnya di belakang keempat truk itu. Saya sudah membeli semua bahan yang Anda inginkan, bos. Cinan datang ke Tang Xiu dan melaporkan. Namun, karena jumlahnya agak besar, masih ada 4 truk yang memuat barang. Beritahu para pekerja untuk menurunkan barang terlebih dahulu, kata Tang Xiu. Taruh material ke dalam truk di dalam garasi dan kemudian minta truk lainnya parkir di halaman. Cinan menurut. Lebih dari selusin kuli angkut kemudian memindahkan material ke dalam. Kemudian, dia datang ke sisi Tang Xiu dan dengan rasa ingin tahu bertanya. Bos, dengan banyaknya material ini, apakah Anda ingin membangun kembali villa ini atau semacamnya? Tidak. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata. Jangan tanya lagi. Kirimkan 4 truk bahan lagi 2 hari kemudian. Jumlahnya seharusnya hampir sama. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 392, habis terjual. Malam telah tiba. Semua material telah diangkut. 2 diantaranya dibawa ke garasi dan sisanya ditumpuk di halaman. Selama waktu ini, Cinan harus mengawasi puluhan kuli angkut. Adapun Kang Xia, karena dia telah membeli tiket pesawat malam, Tang Xiu hanya bisa meminta Cinan untuk mengantarnya ke bandara, karena dia tidak punya waktu. Segalanya telah siap. Tang Xiu menyalakan sebatang rokok. Setelah menghisapnya, ia pergi ke lantai 2 untuk mandi dan kemudian tidur selama 4 atau 5 jam. Ia kemudian pergi ke ruang belajar, di mana kertas kuning dan tinta cinnabar ditumpuk. Api sejati dibutuhkan jika seseorang ingin memurnikan peralatan. Setelah Tang Xiu menggunakan seni sihir untuk menciptakan api sejati, ia menemukan bahwa kekuatan bintang di dalam tubuhnya hanya bisa bertahan selama setengah jam. Mengandalkannya untuk melepaskan api sejati untuk memurnikan alat adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan simbol api sejati. Meskipun demikian, akan membutuhkan banyak dukungan kekuatan bintang yang berkelanjutan agar proses pemurnian dapat selesai. Sepanjang hari, selama 2 hari berikutnya, selain keluar untuk makan, Tang Xiu hanya beristirahat selama 2 jam, sementara sisa waktunya digunakan untuk membuat simbol api sejati atau memulihkan kekuatan bintang yang dikonsumsi. Baru pada pagi ketiga dia akhirnya membuat 108 simbol api sejati. Setiap simbol api sejati dapat bertahan selama 4 jam. 108 simbol api sejati ini seharusnya dapat bertahan lebih dari 400 jam. Itu seharusnya cukup. Setelah mengambil semua simbol api sejati, Tang Xiu kemudian pergi ke halaman. Dia menemukan 2 ahli dari aula pesta abadi menunggu di sana. Tugasmu adalah menjaga halaman. Terlepas dari siapapun, kamu tidak boleh membiarkan mereka menggangguku. Ingat, jika ada orang yang terlalu keras kepala, jangan gegabah menyakiti mereka. Tang Xiu meminta Cinan untuk menugaskan 2 ahli inti ini ke sini untuk melindunginya. Setuju? 2 pakar inti aula pesta abadi mengangguk serempak. Tang Xiu ragu-ragu. Dia tidak merasa sedikit pun lega. Baginya, tidak boleh ada gangguan atau gangguan. Jika tidak, itu dapat menyebabkan kegagalan, sehingga membuang-buang bahan berharga dengan sia-sia. Tidak masalah baginya jika bahan yang terbuang hanyalah yang biasa saja. Namun, dia sama sekali tidak mampu kehilangan ketiga biji berharga itu. Di mana Cinan? Kepala Ci ada di restoran, bos. Panggil dia ke sini juga. Aku mau tidur dulu. Aku ingin melihatnya saat aku bangun nanti, kata Tang Xiu. Setelah memberi perintah, Tang Xiu langsung tidur selama 12 jam. Ketika ia terbangun dari tidur lelapnya, kekuatan bintang di dalam tubuhnya yang telah dikonsumsi sudah pulih. Saat ia turun ke bawah, Cinan, yang telah lama menunggunya, membantunya mengambil makanan. Setelah makan,
Ia berkata sambil tersenyum. Katakan pada mereka untuk menjaga tempat ini untukku. Aku masih sedikit gelisah karena apa yang akan kulakukan selanjutnya sangat penting. Jadi aku juga ingin kau tetap di sini dan menjagaku secara pribadi. Jangan khawatir, bos. Aku pasti akan tetap di sini untuk berjaga-jaga. Seru Chinan. Mengangguk sambil tersenyum sebagai jawaban, Tang Xiu kemudian berjalan keluar pintu. Setelah tiba di garasi, dia langsung menyalakan lampu dan kemudian menutup pintu garasi yang menghadap matahari. Keluar. Saat Tang Xiu melambaikan tangannya, kuali pemakan roh Dewa Iblis langsung terbang keluar. Tang Xiu memukulnya dengan telapak tangannya beberapa kali. Kuali itu langsung membesar. Dalam sekejap, kuali itu berubah menjadi kuali setinggi 2 meter. Pertama adalah memurnikan saripati besi dan tembaga, lalu menempa biji-biji biasa. Membuat cincin spasial merupakan proyek besar bagi Tang Xiu saat ini. Ratusan ton material dibutuhkan untuk mengekstrak esensi sepenuhnya. Ia memperkirakan bahwa material tersebut hanya dapat dimurnikan menjadi esensi seukuran kepalan tangan, yang baru dapat digunakan untuk memurnikan peralatan. Simbol api sejati, bakar. Tang Xiu memasukkan simbol api sejati ke dalam kuali. Kemudian, ia mulai memotong besi halus itu sepotong demi sepotong, yang masing-masing beratnya belasan pon. Karena ia sudah memiliki kendali penuh atas kuali pemakan roh Dewa Iblis, ia pun dapat mengaktifkan susunan di dalamnya. Pada saat ini, bersamaan dengan terbakarnya simbol api sejati, jika seseorang memasuki kuali pemakan roh Dewa Iblis, mereka pasti akan menemukan bahwa bagian dalamnya sangat besar. Itu lebih besar dari yang terlihat dari luar. Itu setidaknya ribuan kali lebih besar. Tang Xiu terus-menerus melemparkan balok besi dan tembaga yang dipotong dengan licin, serta bahan-bahan lainnya, dan melemparkannya ke dalam kuali pemakan roh Dewa Iblis. Setengah jam berlalu. Pemanasan awal kuali pemakan roh Dewa Iblis telah selesai. Lapisan riak merah terang kini menutupi bagian dalam ruang kuali, sementara material mulai berasap, bahkan menunjukkan tanda-tanda mencair. Provinsi Shuangqing, Kota Bintang. Di dalam kantor manajer umum kantor pusat Magnificent Tang Corp, Kang Xia berdiri di depan jendela dengan lengan disilangkan di dada, mengamati pemandangan yang ramai di luar. Di belakangnya ada Scarblade Qiang dan Sukuan, yang tampak sedikit gelisah. Meskipun mereka yakin bahwa nektar dewa pasti bisa memulai dengan baik, tetapi mereka tidak merasa sepenuhnya lega. Bagaimanapun, mereka belum mendapatkan berita. Sukuan, berapa lama lagi sebelum pembukaan? Kang Xia bertanya tanpa menoleh ke belakang. Ada waktu 14 menit sebelum seluruh toko di negeri ini memotong pita, kata Sukuan tanpa berpikir. Kang Xia mengangguk tanpa suara. Dia sendiri sebenarnya sangat gugup. Baginya, nektar dewa adalah produk pertama yang dijual oleh Magnificent Tang Corp. Produk itu juga terkait dengan sensasi yang ditimbulkan oleh perusahaan itu di seluruh negeri. Jadi, produk itu akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Jika hari ini berhasil, dia akan menjalankan rencana berikutnya, yaitu memasarkan 2 produk kosmetik, skincare lotion dan scar removal cream seminggu kemudian. Jika kedua produk ini juga bisa laku keras, dia juga akan memasarkan produk perawatan kesehatan yang diproduksi oleh perusahaan itu sebulan kemudian. Dia punya ambisi besar. Dalam paruh kedua tahun ini, dia ingin lebih dari separuh penduduk negara itu sering menyebut Magnificent Tang Corp atau produk-produk perusahaan itu. Dia ingin mewujudkannya karena semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol ketika mereka menyebut produk-produk Magnificent Tang Corp. Waktu berlalu. 20 menit berlalu begitu saja. Di dalam, Kang Xia, Scarblade Qiang, dan Sukuan diam-diam menunggu berita. Andi yang mungil kemudian bergegas masuk dan berteriak. Kepala Kang, Beijing dan Shanghai baru saja mengirim berita. Toko-toko eksklusif kami di sana akan segera kehabisan stok. Keempat toko di kedua kota itu semuanya telah menjual 20.400 botol nektar dewa mereka hanya dalam beberapa menit. Ding dong, sebuah pemberitahuan terdengar dari ponsel Kang Xia. Ketika dia membuka WeChat dan melihat video di layar, senyum cerah muncul di wajah cantiknya. Rekaman video itu diambil oleh manajemen puncak Magnificent Tang Corp. Itu adalah rekaman video yang merekam situasi di salah satu toko eksklusif di ibu kota provinsi mereka. Ramai sekali. Pintu masuk toko itu penuh sesak. Selain itu, banyak orang yang terpaksa menjilat para penjaga. Namun selama itu, tidak ada jalan untuk masuk ke dalam toko itu bahkan setengah langkah pun.
Apa yang sedang hot? Adegan ini benar-benar bisa disebut hot. Scarblade Qiang dan Sukuan segera maju untuk menonton video tersebut. Jika pada waktu-waktu biasa, mereka sama sekali tidak akan berani melakukannya. Bagaimanapun, Kang Xia adalah seseorang yang memiliki otoritas mutlak di Magnificent Tang Corp. Namun, saat ini, mereka tidak peduli. Mereka ingin tahu berapa angka penjualan terakhir Nektar Dewa. Luar biasa. Setelah melihat video itu, Scarblade Qiang mengayunkan tangannya dan berseru. Pilihanku benar-benar bijaksana. Sebelumnya, aku mengikuti bos ke sini ke Star City. Benar saja, dia benar-benar bisa mengembangkan sayapku di sini. Ngomong-ngomong, Kepala Kang, apakah kau ingin menambah lebih banyak jalur produksi? Pabrik anggur kita sekarang dapat memproduksi puluhan ribu kotak nektar dewa setiap bulan, dan aku khawatir persediaan kita tidak akan dapat memenuhi permintaan nanti. Ekspresi Kang Xia berubah. Namun, saat dia mengingat rencana Hunger Sale yang dirancang oleh Tang Xiu, dia akhirnya menekan pikiran itu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, tidak perlu. Magnificent Tang Corp kita telah berinvestasi terlalu banyak sebelumnya. Mari kita lakukan ini dengan perlahan dan mantap. Kita akan menunggu uang kita mengalir kembali. Kita akan membahas tentang perluasan produksi nanti. Scarblade Qiang ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, karena ketua Kang sudah memutuskan, kami akan melakukannya sesuai instruksi Anda. Mata Sukuan berbinar. Ketua Kang, meskipun pasokan nektar dewa kita tidak dapat memenuhi permintaan, saya rasa kita masih dapat meningkatkan lini produksi setelah dana kita mengalir kembali. Bagaimanapun, nektar dewa adalah anggur, yang merupakan produk yang mudah dikonsumsi. Selain itu, kita juga melupakan satu hal, dan kali ini, kita harus menebusnya. Ada apa? Kang Xia terkejut. Baru-baru ini, setelah saya melakukan analisis independen terhadap pemasaran kami, saya menemukan bahwa sebagian besar klien kami sebenarnya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan pemerintah. Jika ada orang di antara pejabat pengadilan yang tidak dapat kami ajak bekerja sama atau sulit diajak bekerja sama, dan mereka ingin mendapatkan sedikit nektar dewa dari kami melalui hubungan khusus, jika kami menolaknya, saya khawatir itu akan memengaruhi operasi grup kami. Kang Xia menatap kosong sejenak, sebelum tiba-tiba terbangun. Dia kemudian memaksakan senyum dan berkata, jika bukan karena pengingatmu, aku pasti sudah melupakan masalah ini. Baiklah. Kau kembali ke kilang anggur dan segera simpan 1000 kotak nektar dewa. Bahkan jika semua toko eksklusif kita di seluruh negeri kekurangan pasokan, 1000 kotak nektar dewa ini tidak boleh dikirim keluar. Tidak masalah. Aku bisa mengurusnya. Sukuan mengangguk. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan berkata cepat. Kepala Kang, bisakah kita mengirim beberapa dari mereka ke Beijing? Seperti keluarga bos? Setelah ragu-ragu sejenak, Kang Xia mengangguk dan berkata, aku akan menangani masalah ini sendiri. Pergilah. Dimengerti? Sukuan tersenyum dan segera meninggalkan kantor. Scarblade Qiang belum pergi. Dia masih menunggu angka penjualan dari toko-toko eksklusif di kota lain. Yang membuatnya sangat terkejut adalah, dalam waktu setengah jam, semua toko eksklusif di kota lain telah menyampaikan berita. Semua nektar dewa telah terjual habis. Ada banyak orang yang menghalangi toko di luar, berteriak bahwa mereka harus membelinya. Banyak orang bahkan ingin membayar di muka, berharap anggur dapat segera diberikan kepada mereka jika pengiriman berikutnya tiba. Tolak. Kang Xia memberikan perintah itu. Kegelisahan di dalam hati Scarblade Qiang akhirnya menghilang. Dia menatap Kang Xia, menyeringai lebar, dan berkata, Ketua Kang, apakah Anda punya instruksi lain untuk saya? Kalau tidak, saya akan kembali ke kilang anggur. Scarblade Qiang, kau telah melakukannya dengan sangat baik. Kang Xia berkata sambil tersenyum. Bos menyuruhku untuk memberimu hadiah jika nektar dewa kita mencapai hasil yang baik. Jadi, kau akan menerima 2 kali lipat mulai bulan ini dan seterusnya. Dan kau juga akan menerima dividen dari sahammu pada akhir tahun. Terima kasih, Ketua Kang. Mata Scarblade Qiang berbinar, dan berkata sambil tersenyum. Tolong bantu aku menyampaikan rasa terima kasihku kepada bos besar. Pergilah. Kang Xia melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Beberapa hari lagi, bos mungkin akan kembali ke sini untuk memberi kita pesta perayaan.
Lakukan persiapan di pihakmu, oke? Setuju? Senyum di wajah Scarblade Qiang semakin tebal. Bahasa Indonesia. Bab 393, Kerajinan yang Sukses. Gelombang panas dan api membumbung tinggi di garasi villa di kompleks Villa Southfield. Tubuh bagian atas Tang Xiu yang telanjang bercucuran keringat, sementara lengannya seperti mesin yang melemparkan material ke dalam kuali pemakan roh Dewa Iblis. Di bawah kendali indera spiritualnya, setiap potongan besi api, saripati tembaga, biji, dan material lainnya, setelah dilemparkan ke dalam kuali, kemudian dicairkan menjadi cairan bubur. Bersamaan dengan suhu tinggi, cairan tersebut menguap, meninggalkan saripati seukuran kawat untai yang tersisa. Sungguh kuali yang besar. Senyum di wajah Tang Xiu tidak surut. Dia yakin bahwa jika dia memiliki kuali pemakan roh Dewa Iblis ini di dunia abadi, terlepas dari membuat alat atau meramu pil, efisiensinya akan meningkat beberapa kali lipat. Cinan, suruh mereka memindahkan bahan-bahan ke sini. Setuju? Pintu mobil terbuka ketika gelombang panas yang menyengat membuat Cinan mundur beberapa langkah, meninggalkan ekspresi ngeri di wajah cantiknya. Bos, apakah Anda akan baik-baik saja jika berada dalam suhu setinggi itu untuk waktu yang lama? Meskipun mengetahui kemampuan Tang Xiu, Cinan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan keras saat dia memasuki garasi dan menahan gelombang panas. Cinan dapat merasakan bahwa suhu di garasi saja mungkin lebih dari 50 derajat Celcius, apalagi suhu di dalam kuali. Bahkan lampu di dalam ruangan telah padam. Jelas, suhu tinggi tersebut menyebabkan masalah pada kabel listrik. Tidak apa-apa. Tang Xiu menyeringai. Suhu ini tidak akan menyakitiku. Jangan buang waktu, suruh mereka memindahkan semua material ke dalam. Jika beban kerjanya terlalu besar, tugaskan lebih banyak orang untuk mengerjakannya. Bos, tugas ini sangat besar. Aku akan memanggil lebih banyak orang. Cinan berkata. Hanya, apakah kuali ini bisa menampung begitu banyak bahan? Ada banyak sekali material di sini, bukankah semuanya sudah hilang? Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata. Baiklah, pikirkan saja hal-hal yang perlu kamu pikirkan, jangan pikirkan hal-hal yang tidak perlu kamu pikirkan. Ya? Cinan patuh dan mengangguk hormat. Waktu berlalu dengan cepat, dan 6 hari berlalu dalam sekejap. Selama 6 hari ini, Tang Xiu hampir tidak makan, minum, atau tidur, hanya menyaksikan proses pemurnian di kuali pemakan roh Dewa Iblis. Akhirnya, semua bahan biasa yang dibeli telah digunakan sepenuhnya, meninggalkan esensi seukuran kepalan tangan orang dewasa di dalam kuali pemakan roh Dewa Iblis. Kesempatan seperti ini tidak akan datang lagi. Tang Xiu mengerutkan kening dan melihat keluar garasi. Namun, di bawah langit malam, lebih dari 10 anggota inti Aula Pesta Abadi sebenarnya duduk kelelahan di tanah, terengah-engah. Mereka begitu lelah hingga tidak mampu mengangkat jari-jarinya. Cinan, hubungi nomor yang kuberikan padamu sebelumnya. Suruh mereka datang ke sini secepatnya. Tang Xiu mengerutkan kening dan melirik Cinan di luar garasi. Baiklah. Beberapa menit kemudian, Cinan menelepon. Setelah memberitahu mereka bergegas dari Star City dengan truk dan kemudian tiba di luar kompleks villa. Cinan kemudian mengambil mobilnya untuk menjemput mereka dengan kecepatan maksimal. Pindahkan mereka ke dalam. Scarblade Qiang semakin tebal. Saat melihat Bansho, Tang Xiu langsung berteriak tanpa ragu. Melihat Tang Xiu lagi membuat Bansho bersemangat. Namun saat ini, ia hanya bisa menahan kegembiraannya karena keadaan. Ia segera membuka pintu truk dan memindahkan beberapa lempengan batu pasir langit yang beratnya masing-masing beberapa ratus pon. Di mana kita harus menaruh ini, bos? Bansho menahan suhu tinggi dan bertanya. Taruh saja di tanah. Kau telah menyelesaikan tugasmu. Tang Xiu berkata. Pergilah sekarang. Karena kau sudah datang ke Shanghai, bersenang-senanglah selama 2 hari, lalu lanjutkan dengan tugasmu yang lain. Bos, masih ada beberapa hal yang belum saya laporkan kepada Anda. Bansho berkata. Bagaimana kalau saya dan yang lainnya menunggu sampai Anda selesai, lalu melaporkannya kepada Anda nanti? Tang Xiu mengangguk dan melihat mereka pergi. Tanpa ragu, dia melemparkan batu pasir langit ke dalam kuali pemakan roh Dewa Iblis. 2 jam kemudian, Tang Xiu tampak lebih serius. Setelah menutup pintu garasi,
Ia melemparkan fluorid musim dingin dan batu fragmen bintang ke dalam kuali. Bersamaan dengan itu, ia juga melepaskan teknik angin kekaisaran, saat ujung kakinya melayang di udara, dan telapak tangannya terus membuat segel. Segel palem kemudian membentuk pola urat. Garis-garis kosong beredar dan kemudian masuk ke dalam material di dalam kuali. Kemudian, teknik susunan bintang berbaris, mengekstraksi esensi, dan memancarkan aura penyempitan yang kuat. Mundur. Cepat mundur. Chinan dan beberapa pria besar tiba-tiba merasakan aura yang menyesakkan saat mereka bergegas keluar dari villa. Setelah mereka mundur puluhan meter dari villa, barulah mereka berhenti dan melihat ke belakang dengan ekspresi tegang. Kepalanan, apa yang terjadi? Seorang pria besar bertanya dengan cepat. Jangan tanya. Kamu seharusnya tidak bertanya. Chinan menggeram. Bos sudah memberi perintah sebelumnya. Kamu tidak boleh membicarakan apa yang sedang dia lakukan. Anggap saja tidak terjadi apa-apa di sini. Setuju? Pria kekar itu mengangguk. Bersambung ke episode 95. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.